Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Spekulasi siapa calon pelatih interim baru Manchester United memasuki babak baru. Mantan pelatih Borussia Dortmund Lucien Favre dilaporkan turut masuk incaran setan merah. Menurut The Telegraph, MU benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Favre karena ia dinilai memiliki gaya bermain yang cocok di United. Selama karir kepelatihannya, Favre suka memainkan sepak bola yang atraktif. Borussia Dortmund menjadi tim dengan rasio gol yang tinggi semenjak ditangani Favre. Selain itu, Favre juga gemar mengorbitkan pemain muda, jadi gaya melatihnya ini dianggap sangat cocok dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan segera bertemu dengan Favre. Mereka akan mewawancari langsung sang manajer. Mereka ingin mendengar secara langsung rencana Favre hingga akhir musim nanti, termasuk bagaimana filosofi permainan dan taktik yang ia terapkan. Nantinya hasil wawancara itu akan jadi bahan pertimbangan MU sebelum memutuskan apakah ia layak menangani setan merah atau tidak. Buyar harapan Manchester United untuk mempekerjakan Luis Enrique sebagai manajer mereka. Pelatih timnas Spanyol itu diklaim sama sekali tidak tertarik mengambil pekerjaan di Old Trafford itu. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan update terkait rumor ini yang memastikan bahwa Enrique tidak akan menyeberang ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Enrique sama sekali tidak tertarik pindah ke MU karena ia sedang fokus dengan pekerjaannya di timnas Spanyol. La Roja sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia dan Luis Enrique fokus untuk turnamen itu. Ia punya hasrat besar membawa Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia, sehingga ia tidak mau pergi sebelum turnamen itu dimulai. Pada kesempatan ini, Fabrizio Romano juga memberikan informasi terkait rumor Julen Lopetegui yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa pelatih Sevilla itu tidak tertarik untuk cabut saat ini. Mantan bos timnas Spanyol itu saat ini sedang tampil apik di La Liga. Ia berhasil membawa Sevilla bersaing di papan atas La Liga. Itulah mengapa Lopetegui juga tidak ingin buru-buru cabut. Ia ingin berjuang hingga akhir musim untuk menjuarai La Liga. Dua klub Premier League Manchester United dan Manchester City dikabarkan akan saling jegal demi merekrut penyerang Sevilla, Youssef En-Nesyri pada Januari 2022 nanti. Penampilan striker 24 tahun itu lantas menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Selain Man United dan Manchester City, kabarnya ia juga diincar oleh West Ham United. Dari ketiga tim tersebut, kabarnya West Ham United sudah bergerak untuk mendekati Sevilla. Mereka melepas penawaran sekitar 35 juta euro untuk Youssef En-Nesyri. Namun Sevilla menolaknya, sebab kabarnya mereka mematok bandrol 50 juta euro pada striker jangkung tersebut. West Ham United tidak menyerah. Kabarnya mereka akan berusaha untuk membujuk Sevilla lagi pada bursa transfer Januari 2022 nanti. The Hammers mengincar Youssef En-Nesyri karena ingin memperkuat kedalaman skuadnya di lini serang. Mereka tidak mau cuma sekedar mengandalkan Michael Antonio. Kini ada kabar bahwa MU dan Man City tidak mau kalah. Mereka juga akan bergerak untuk berusaha mendatangkan Youssef En-Nesyri. Kabarnya MU dan City juga berusaha menggoda Sevilla pada bulan Januari 2022 nanti. Laporan tersebut diklaim oleh Vicajes. Media tersebut mengklaim bahwa MU dan City mengincar Youssef En-Nesyri sebagai alternatif yang jauh lebih murah ketimbang Erling Haaland. Ia juga dianggap opsi yang lebih terjangkau ketimbang Harry Kane. Youssef En-Nesyri sekarang masih terikat kontrak dengan Sevilla sampai tahun 2025. Sejauh ini, ia telah mengemas 33 gol bagi timnya dari 87 laga di semua ajang kompetisi. Spekulasi baru beredar mengenai calon manajer baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan telah mewawancarai Rudi Garcia sebagai calon caretaker mereka yang baru. Menurut laporan The Athletic, Manchester United benar-benar meminati jasa Garcia. Mereka mengadakan pertemuan dengan sang manajer baru-baru ini. Pertemuan itu terjadi pada hari Selasa 24 November waktu setempat, tepatnya beberapa jam sebelum Manchester United berhadapan dengan Villarreal. Perwakilan manajemen MU dilaporkan sudah mewawancarai sang manajer.
sekaligus mereka mendengarkan presentasi rencana sang manajer jika ia terpilih sebagai manajer Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Garcia bukan calon terakhir yang akan diwawancarai MU. Ada beberapa manajer lain yang akan berbicara dengan manajemen MU. Ini disebabkan MU berhati-hati dalam memilih calon manajer interim mereka, karena mereka ingin sang manajer bisa menghadirkan hasil yang bagus hingga akhir musim nanti. Namun manajemen MU berharap proses ini tidak berlarut-larut. Mereka ingin manajer baru MU bisa segera terpilih sebelum akhir tahun 2021. Mantan manajer Tottenham Hotspur Harry Redknapp mengomentari kans Mauricio Pochettino menangani Manchester United. Ia menilai manajer asal Argentina itu sangat tertarik untuk menjadi manajer Setan Merah. Nama Mauricio Pochettino sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Ia pertama kali dikaitkan dengan Setan Merah di tahun 2020 kemarin, namun pada saat itu ia lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain. Pochettino belakangan kembali digosipkan akan menangani Setan Merah. Ia jadi kandidat utama pengganti Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat manajemen MU di akhir pekan ini. Harry Redknapp menilai bahwa Pochettino tidak akan kuasa menolak ajakan MU itu. Menurut Redknapp, menjadi manajer Manchester United merupakan idaman banyak pelatih. Ia yakin Pochettino pasti tergoda untuk menangani Setan Merah. Menurut Harry Redknapp, MU perlu menimbang-nimbang lagi untuk merekrut Pochettino karena ia menilai sang manajer punya track record yang kurang apik di Inggris. Ia menyebut bahwa Pochettino belum sekalipun memenangkan trofi selama menangani Tottenham. Jadi ia ragu apakah Pochettino cukup apik untuk MU. Manchester United dikabarkan sudah mendapatkan pelatih sementara untuk mengasuh tim hingga akhir musim ini. Sang juru taktik dilaporkan akan diperkenalkan pada akhir pekan ini. Setan Merah kini dilatih oleh Michael Carrick untuk menggantikan peran Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat. Carrick menandai awal karir manajerialnya yang baik. Ex-gelandang Manchester United itu memberikan kemenangan untuk timnya saat melawan Villarreal di Liga Champions 2021-2022. Setan Merah mengalahkan Villarreal 2-0 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Kendati Carrick telah sukses sejauh ini berdasarkan laman Straight News, para pengambil keputusan klub tetap bekerja keras untuk memutuskan siapa yang akan memimpin tim untuk sisa musim ini selain Carrick. Beberapa kandidat kuat tersiar di pelosok negeri, di antaranya mantan pelatih Borussia Dortmund Lucien Favre dan Olympique Lyon Rudi Garcia. Manchester United pada laga berikutnya akan melawan Chelsea pada laga lanjutan Liga Inggris pada Minggu 28 November mendatang. Dewan direksi berharap seorang pelatih sementara dapat ditempatkan untuk perjalanan mereka ke Stamford Bridge. Meski menyiapkan pelatih sementara, Setan Merah tetap berencana diri untuk merekrut pelatih permanen. Kandidat terkuat sejauh ini jatuh pada nama pelatih Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Pochettino memang dikabarkan telah diincar MU sejak 2019 lalu. Namun penampilan apik tim besutan Ole Gunnar Solskjaer saat itu membuat tim manajemen urung mendatangkannya. Hanya saja pelatih asal Argentina itu menepis kabar bahwa lebih senang dengan Paris Saint-Germain. Spekulasi baru muncul terkait siapa pengganti Paul Pogba di skuad Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengincar tanda tangan pemain Barcelona, Frenkie de Jong. Dilansir The Daily Mail, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Barcelona. Mereka ingin memboyong Frenkie de Jong. Menurut laporan tersebut, De Jong sudah diamati Manchester United sejak lama. Mereka sudah mengamatinya semenjak ia masih di Ajax Amsterdam. Gelandang timnas Belanda itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia punya visi bermain yang bagus dan juga umpan-umpan yang akurat. Dengan kemampuannya itu, diyakini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Paul Pogba. Itulah mengapa MU tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, MU harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Frenkie de Jong karena kontraknya masih lama di Barcelona. Sang gelandang terikat kontrak hingga tahun 2026, sehingga Barcelona membandrolnya di angka 90 juta euro. Angka ini tergolong tinggi bagi MU, sehingga Setan Merah akan berpikir dua kali sebelum menebusnya. Manajer interim Manchester United Michael Carrick memberikan pujian kepada Fred. Ia menilai gelandang asal Brazil itu berperan besar dalam kemenangan MU atas Villarreal. Michael Carrick mengakui bahwa gol yang dicetak Cristiano Ronaldo sangat krusial bagi United, karena gol itu membuat Setan Merah keluar dari tekanan Villarreal. Namun pada kesempatan ini Michael Carrick memberikan kredit kepada Fred.
karena sang gelandang dinilai berperan besar dalam terciptanya gol itu. Jika boleh jujur, Fred telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Ia bisa merebut bola di dekat kotak penalti lawan, dan itulah yang kami inginkan, ujar Carrick di MU TV. Lebih lanjut, Michael Carrick tidak terkejut melihat Ronaldo mampu menyelesaikan gol itu. Ia menilai Ronaldo punya kemampuan di atas rata-rata. Alhasil, ia tidak akan menyia-nyiakan peluang bagus seperti itu dan ia melakukan tugasnya dengan baik. Pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag kembali membeberkan rumor ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Ten Hag memastikan bahwa ia tidak akan bergabung dengan MU dalam waktu dekat ini. Menurut kabar yang beredar, MU mulai mendekati Ten Hag. Mereka bahkan digosipkan tertarik untuk membajaknya dalam waktu dekat ini. Baru-baru ini Ten Hag dikonfirmasi mengenai rumor ketertarikan MU terhadap dirinya. Ia membantah semua kabar yang beredar. Ia menyebut bahwa pihak Setan Merah tidak menghubunginya sejauh ini. Jadi rumor-rumor yang beredar itu salah. Ten Hag juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tergoda pindah ke MU karena fokusnya saat ini sepenuhnya untuk Ajax Amsterdam. Ia menyebut ia masih punya ambisi yang besar bersama Il Lenser, sehingga ia tidak berencana cabut dalam waktu dekat ini. Erik ten Hag pertama kali menangani Ajax Amsterdam di tahun 2017 silam. Saat ini kontraknya mulai menipis. Ia bisa meninggalkan Ajax Amsterdam di tahun 2023, sehingga MU berpeluang membajaknya di musim panas nanti.